Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridiani dengan NIM 2403233. Saya membuat video ini menjelaskan materi dengan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah. Adapun materi pertemuan 3 yang berjudul Paradigma Ekonomi Syariah. Paradigma merupakan cara pandang, pola pikir, atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang dalam memahami suatu fenomena atau permasalahan. Dalam bidang ekonomi, paradigma menjadi dasar dalam menentukan bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan, bagaimana sumber daya dikelola, serta bagaimana tujuan ekonomi dicapai. Setiap sistem ekonomi memiliki paradigma yang berbeda sesuai dengan nilai dan prinsip yang mendasarinya. Sistem ekonomi kapitalis misalnya berlandaskan pada kebebasan individu dan mekanisme pasar. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pada peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, ekonomi syariah memiliki paradigma yang bersumber dari ajaran Islam dan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan umat. Paradigma ekonomi syariah lahir dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pemilik mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia harus disesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ini menjadikan ekonomi bukan hanya sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk beribadah dan mencapai kesejahteraan dunia serta akhirat. Paradigma ekonomi syariah memiliki karakteristik yang unik karena menggabungkan antara aspek material dan spiritual. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahan, keadilan, dan manfaat yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara kebutuhan dunia dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara atau pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan teori dan praktik ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sebagian besar didasarkan pada pemikiran manusia dan pengalaman empiritis. Ekonomi syariah menggabungkan antara wahyu dan akal manusia sebagai sumber syariah dan sumber pengetahuan. Dengan demikian, setiap konsep ekonomi yang dikembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Metodologi ekonomi syariah menempatkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam menentukan prinsip-prinsip ekonomi. Al-Quran memberikan pedoman tentang bagaimana mahasiswa seharusnya mengelola harta, melakukan transaksi, menjalankan usaha, serta mendistribusikan kekayaan. Hadis Rasulullah SAW kemudian menjadi penjelas dan pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, para ulama juga menunjukkan ijma' dan qiyas untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dalam metodologi ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan material dan spiritual. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan etika. Setiap kegiatan ekonomi harusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
masyarakat, lingkungan, dan kehidupan sosial secara keseluruhan. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Metodologi ekonomi syariah juga menolak anggapan bahwa manusia selalu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi semata. Dalam ekonomi konvensional dikenal konsep economic man, yang menganggap manusia selalu berusaha semaksimalkan keuntungan pribadinya. Sebaliknya, ekonomi syariah memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Seorang muslim tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, ekonomi syariah menggunakan pendekatan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, setiap kebijakan ekonomi harus dilihat dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Pengembangan dan implementasi paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah secara mendasar menolak pemisahan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai moralitas keagamaan. Dalam pandangan sekuler, ekonomi seringkali dianggap sebagai ilmu yang bebas nilai atau value free. Namun dalam kerangka syariah, setiap tindakan ekonomi dianggap serat nilai atau value laden. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi, baik itu dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi, akan dimintai pertanggungjawabannya secara spiritual di hadapan konsumsi. Konsep manusia sebagai khalifah di bumi memberikan mandat bagi individu untuk melakukan eksplorasi dan inovasi ekonomi seluas-luasnya. Namun mandat ini membawa batasan yang jelas bahwa manusia bukanlah pemilik absolut, melainkan pengelola yang diberikan amanah, sementara kesadaran sebagai khalifah ini mengharuskan setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa aktivitas produksinya tidak hanya mengejar efisien biaya, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem alam dan tidak merusak tatanan nasional yang sudah ada. Dalam ranah metodologi, ekonomi syariah menerapkan pendekatan yang bersifat deduktif normatif sekaligus induktif positif. Secara simultan, pendekatan deduktif normatif merujuk pada prinsip-prinsip yang sudah baku di dalam wahyu. Sementara pendekatan induktif positif dilakukan dengan mengamati kenyataan empiris di lapangan untuk merumuskan solusi ekonomi yang konstekstual. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, ekonomi syariah mampu tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa harus kehilangan identitas nilai dasarnya. Salah satu pembeda metodologis yang sangat krusial adalah pengakuan terhadap wahyu yang intuisi sebagai sumber pengetahuan yang valid selain daripada akal pribadi dan observasi indrawi. Dalam ekonomi konvensional, segala sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seringkali diabaikan. Sebaliknya, ekonomi syariah meyakini bahwa ada aspek-aspek non-materi seperti keberkahan dan ketenangan jiwa yang menjadi indikator penting dalam kesuksesan ekonomi seorang individu maupun sebuah bangsa. Implementasi keadilan dalam rancang bangun ekonomi syariah secara nyata termanifestasi dalam larangan terhadap segala bentuk eksploitasi riba. Misalnya, dilarang bukan hanya karena aspek hukum formal, melainkan karena ia menciptakan ketidakadilan sistematik di mana pemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan tanpa mau memikul risiko. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan Islam yang menuntut adanya keseimbangan antara risiko yang ditanggung
dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh semua pihak. Sebagai alternatif dari sistem bunga, ekonomi syariah mendorong skema bagi hasil atau profit and loss sharing. Skema ini bukan sekedar teknik perbankan semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kebersamaan dan transparansi dalam berbisnis. Dengan sistem bagi hasil, hubungan yang tercipta antara pemilik modal dan pengelola usaha adalah hubungan kemitraan yang paling menguatkan, di mana kedua belah pihak memiliki motivasi yang sangat untuk memajukan usaha secara jujur dan profesional. Prinsip ukhuwah atau persaudaraan dalam ekonomi syariah melahirkan budaya kerjasama atau disebut ta'awun. Dalam paradigma ini, persaingan bisnis tidak dipandang sebagai upaya untuk saling menjatuhkan atau mematikan lawan, melainkan sebagai semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pelaku usaha syariah dituntut untuk memberikan kualitas produk dan layanan terbaik bagi konsumen sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga pasar menjadi tempat yang harmonis dan penuh berkah. Paradigma ekonomi syariah juga sangat menekankan pada mekanisme pasar yang bebas dari distorsi. Praktik penimbunan barang untuk mencerminkan harga atau ikhtiar sangat dikutuk karena tindakan tersebut menghambat akses masyarakat luas terhadap kebutuhan pokok demi keuntungan pribadi segelintir orang. Islam menghendaki pasar yang transparan di mana harga terbentuk secara alami melalui pertemuan permintaan dan penawaran tanpa adanya unsur manipulasi, penipuan, maupun paksaan dari pihak manapun. Dalam hal perilaku konsumsi, manusia diarahkan untuk menerapkan prinsip kecukupan dan menahan diri dari pemborosan atau israf. Konsumsi bukan dilakukan untuk memenuhi keinginan yang tanpa batas, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar manusia tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadahnya. Barang yang dikonsumsi pun harus memenuhi kriteria halalan thayyiban, yang artinya halal dari sisi cara mendapatkannya dan baik dari sisi dampak kesehatannya bagi tubuh manusia. Instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan pilar yang sangat vital dalam struktur ekonomi syariah. Zakat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi merupakan instrumen fiskal yang berfungsi untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang tertentu saja, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga. Wakaf memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah pembangunan ekonomi Islam karena sifatnya yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan wakaf produktif, aset-aset sosial seperti tanah atau bangunan dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan, kemudian digunakan untuk membiayai layanan publik. Dengan optimalisasi wakaf, negara dapat menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas tinggi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pajak atau hutang luar negeri. Pembagian konsep kepemilikan dalam Islam juga menjadi bagian penting dari rancang bangun ekonomi syariah. Islam membedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara secara tegas. Sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti air, dan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti air dan sumber energi, tidak boleh dikuasai secara penuh oleh koperasi swasta. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut demi memiliki kepentingan rakyat banyak agar manfaat dapat dirasakan secara merata. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam paradigma syariah dipandang sebagai kewajiban moral dan inheren.
bukan sekedar pelengkap citra perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki beban tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan membantu kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa kesuksesan sebuah bisnis sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial yang sehat. Sehingga perusahaan memiliki utang budi untuk ikut serta dalam pembangunan sosial. Di era digital saat ini, metodologi ekonomi terus tidak hanya dilihat sebagai masalah kekurangan materi semata, tetapi juga masalah akses terhadap peluang dan kehilangannya martabat manusia. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan selalu bersifat komprehensif, mulai dari bantuan yang bersifat karitatif untuk jangka panjang hingga program pemberdayaan ekonomi untuk jangka pendek. Tujuannya adalah agar kaum mustahik atau penerima zakat suatu saat nanti bisa bertransformasi menjadi muzaki atau yang pemberi zakat. Prinsip keseimbangan atau tawazun menuntut agar tidak terjadi pemisahan yang terlalu jauh antara sektor keuangan dan sektor real. Dalam sistem konvensional, uang seringkali dianggap sebagai komoditas yang bisa dijual belikan untuk keuntungan sendiri. Namun dalam syariah yang hanyalah alat tukar, setiap aliran uang di sektor keuangan harus selalu diikuti oleh aktivitas nyata di sektor real, seperti perdagangan atau pembangunan proyek, sehingga risiko terjadinya gelembung ekonomi yang dapat ditekankan. Etika profesi yang bersumber dari sifat-sifat kenabian, yaitu jujur, amanah, transparan, dan profesional, menjadi pondasi moral bagi setiap individu. Jika setiap pelaku ekonomi memiliki integritas yang tinggi, maka biaya transaksi dalam sebuah negara akan menurun drastis karena tidak diperlukan lagi biaya pengawasan yang terlalu ketat. Budaya jujur dalam berbisnis akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dinamika negara, tantangan global dalam ekonomi syariah. Dalam kerangka ekonomi syariah, peran negara memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pengatur, regulator, sekaligus pengawas supervisor. Jalannya roda perekonomian, negara tidak membiarkan pasar perjalanan tanpa kendali moral yang jelas. Namun juga tidak boleh memastikan inisiatif individu melalui intervensi yang berlebihan. Fungsi utama negara adalah memastikan bahwa prinsip keadilan tegak berdiri, hak-hak masyarakat lebih melindungi, dan seluruh sumber daya dalam alam dikelola dengan cara yang paling memberikan manfaat bagi keselamatan umum atau maslahah. Implementasi kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip produktivitas dan kepatuhan terhadap syariat. Negara memiliki kewenangan untuk memungut zakat dari mereka yang mampu mendistribusikannya kepada 8 golongan yang berhak atau asnaf. Selain zakat, negara juga dapat mengoptimalkan pajak atau daribah dalam kondisi darurat tertentu untuk mendanai kebutuhan publik yang mendesak. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel merupakan cerminan dari sifat amanah yang harus dimiliki oleh setiap pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan. Keadilan distribusi merupakan jantung dari sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah sangat menentang penumpukan harta di tangan segelintir orang saja melalui pelarangan terhadap perilaku serakah dan eksploitatif. Melalui mekanisme distribusi pendapatan berlapis-lapis, mulai dari zakat yang bersifat wajib hingga infak dan sedekah yang bersifat sukarela, tercipta sebuah sistem sirkulasi kekayaan yang cair dari kelompok surplus kepada kelompok defisit, sehingga daya beli masyarakat di tingkat bawah tetap terjaga. Dalam paradigma ini, kesejahteraan tidak hanya dihitung dari angka pertumbuhan produksi domestik bruto semata, melainkan dari meratanya distribusi kesejahteraan tersebut. Pembangunan ekonomi dianggap gagal jika pertumbuhan yang tinggi hanya dinikmati oleh kalangan elit,
sementara angka kemiskinan tetap stagnan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi syariah selalu berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat paling real dan tahan banting. Terkait dengan kebijakan moneter, ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga kestabilan nilai tukar dan daya beli uang, karena uang dalam Islam tidak dianggap sebagai komoditas yang diperanakan melalui bunga. Maka otoritas moneter harus memastikan bahwa jumlah uang yang beredar sebanding dengan pertumbuhan barang dan jasa di sektor real. Hal ini secara alami akan menekan laju inflasi dan mencegah terjadinya spekulasi uang yang sering kali menjadi pemicu krisis keuangan dan di berbagai belahan dunia. Filosofi kepemilikan dalam Islam juga memberikan dasar bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Harta yang bersifat publik seperti hutan, tambang, dan sumber air harus dikelola oleh negara dengan prinsip tidak harus di lingkungan demi kepemimpinan generasi mendatang. Prinsip dilarang memberikan hak penguasa mutlak atas sumber daya strategis ini kepada pihak swasta jika hal tersebut berpotensi memicu monopoli atau merugikan masyarakat sekitar. Karena pada hakikatnya sumber daya tersebut adalah milik bersama umat manusia. Di tengah isu perubahan iklim global, paradigma ekonomi syariah tampil dengan konsep green economy yang berakar pada nilai-nilai tauhid. Manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan alam dan mizan. Aktivitas ekonomi yang mengakibatkan polusi udara, pencemaran air, dan pengunduhan hutan dianggap sebagai bentuk kerusakan di muka bumi atau fasad yang sangat dilarang. Oleh karena itu, investasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan sangat dianjurkan dalam sistem ini. Ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius dalam rancang bangun ekonomi syariah. Islam mendorong umatnya untuk mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Revitalisasi sektor pertanian melalui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani kecil merupakan solusi untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dengan skema yang adil. Petani tidak lagi terjebak pada sistem ijon yang mencekik, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat seiring dengan hasil panen yang melimpah. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi juga mendapatkan tempat yang terhormat dalam Islam. Perempuan diberikan hak sepenuhnya untuk memiliki harta, bekerja, dan berbisnis secara mandiri. Ekonomi syariah mendukung ekosistem kerja yang ramah bagi perempuan dan keluarga, di mana kontribusi ekonomi perempuan tetap dihargai tanpa mengabaikan perannya dalam mendidik generasi penerus. Hal ini menciptakan keadilan gender yang proporsional dan harmonis dalam tatanan sosial ekonomi. Digitalisasi ekonomi syariah melalui pemanfaatan blockchain dan artificial intelligence kini menjadi keniscayaan untuk meningkatkan efisien dari transparansi. Penggunaan kontrak pintar atau smart contracts dapat membantu memastikan bahwa akad-akad syariah dijalankan secara otomatis dan jujur tanpa celah manipulasi. Inovasi teknologi ini harus disambut baik sebagai alat untuk mempercepat tercapainya keadilan ekonomi, selama tetap berada dalam koridor hukum yang Islam yang baku. Pilar ukhuwah dalam skala internasional dapat diwujudkan melalui pembentukan pasar bersama antar negara muslim dengan mempererat kerjasama perdagangan dan investasi intra-oki atau organisasi kerjasama Islam. Negara-negara berkembang dapat saling mendukung dalam menghadapi dominasi ekonomi global yang seringkali tidak adil. Semangat saling membantu ini akan memperkuat posisi tawar umat Islam dalam percaturan ekonomi dunia dan menciptakan kemakmuran yang lebih merata. Paradigma ekonomi syariah juga sangat peduli terhadap perlindungan konsumen dari praktik penipuan iklan dan produk yang membahayakan. Setiap produsen wajib memberikan informasi yang jujur mengenai kandungan produknya, termasuk dampak jangka panjang bagi kesehatan. Dalam sistem ini, mencari keuntungan tidak boleh dilakukan dengan cara membodohi publik. Etika bisnis yang luhur akan melahirkan pasar yang sehat di mana kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama selain daripada profit semata. Dalam konteks pembangunan manusia, ekonomi syariah menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan kesehatan melalui dana wakaf. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang
ilmu adalah modal utama dalam menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa kualitas manusia yang baik, sistem ekonomi pun hanya akan menjadi aturan tanpa jiwa. Sebagai etika dalam periklanan dan pemasaran juga tidak luput dari perhatian paradigma ini. Pemasaran syariah harus memenuhi unsur pamer, kebohongan, dan eksploitasi terhadap kerendahan psikologis konsumen. Iklan harus berfungsi sebagai sarana edukasi dan masyarakat informasi yang jujur, bukan sekedar alat untuk memicu nafsu konsumtif yang berlebihan. Hal ini menciptakan budaya konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab di tengah gempuran tren gaya hidup hedonis. Sebagai sistem yang bersifat universal, ekonomi syariah dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi adalah nilai universal yang dirindukan oleh seluruh umat manusia dan membuktikan keunggulan moral dan kinerjanya. Ekonomi syariah dapat menjadi mercusuar harapan bagi dunia yang sedang mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih stabil dan manusiawi. Kesimpulan dari seluruh rangkaian materi ini adalah bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah bangunan utuh yang menyatukan dunia dan akhirat. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dibesarkan dengan memegang teguh paradigma tauhid dan keadilan. Umat manusia dapat menjadi falah kebahagiaan yang sejati, di mana kemakmuran materi berjalan beriringan dengan kedamaian spiritual dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftridiani dengan NIM 2403233. Hari ini saya akan membacakan materi keempat, perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Sistem ekonomi merupakan suatu cara mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Perbedaan sistem ekonomi tersebut menyebabkan perbedaan dalam cara produksi, distribusi, konsumsi, dan kepemilikan sumber daya ekonomi. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa sistem ekonomi yang dikenal dan diterapkan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi syariah. Masing-masing memiliki sistem kelebihan dan kelemahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami karakteristik setiap sistem ekonomi agar dapat mengetahui posisi dan keunggulan ekonomi syariah dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan memahami perbandingan sistem ekonomi dunia, mahasiswa dapat melihat bagaimana ekonomi syariah berupaya memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang sering muncul dalam sistem ekonomi modern. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Faktor negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang menganut ideologi liberal cenderung menerapkan sistem ekonomis kapitalis, sedangkan negara yang berideologi sosial lebih mengutamakan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Faktor kedua adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat mempengaruhi cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Misalnya, masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong cenderung mendukung sistem ekonomi yang memperhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Faktor kedua adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat sangat mempengaruhi cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Misalnya, masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong cenderung mendukung sistem ekonomi memperhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu.
Faktor ketiga adalah kondisi sumber daya alam negara yang memiliki sumber daya yang melimpah. Biasanya memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dengan negara yang memiliki sumber daya alam terbatas. Pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu negara. Faktor keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Negara yang memiliki teknologi maju biasanya mampu menghasilkan barang dan jasa dengan lebih efisiensi dibandingkan negara yang masih tertinggal dalam bidang teknologi. Selain itu, faktor sejarah dan pengalaman suatu negara juga mempengaruhi sistem ekonomi yang diterapkan. Banyak negara mengubah sistem ekonominya berdasarkan pengalaman masa lalu serta kebutuhan pembangunan yang dihadapi pada masa sekarang. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, individu memiliki hak penuh atas kepemilikan faktor-faktor produksi dan bebas menentukan jenis usaha yang ingin dijalankan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan tidak terlalu ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pertama kali di negara Barat dan dipengaruhi oleh pemikiran para ekonom seperti Adam Smith. Menurut Adam Smith, jika setiap individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan sendiri, maka secara tidak langsung akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat melalui mekanisme pasar. Salah satu ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah adanya hak milik pribadi yang sangat kuat. Individu bebas memiliki tanah, bangunan, modal maupun perusahaan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Selain itu, kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis antara lain mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi ekonominya. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti munculnya kesenjangan sosial yang tinggi, monopoli oleh perusahaan besar, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi kapitalis seringkali menyebabkan kelompok yang memiliki modal besar semakin kaya, sementara kelompok masyarakat miskin sulit meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, jurang antara si kaya dan si miskin menjadi semakin lebar. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, faktor-faktor produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dimiliki dan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah berperan aktif dalam menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan kepada siapa hasil produksi tersebut didistribusikan. Salah satu ciri utama ekonomi sosialis adalah kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi. Individu tidak memiliki kebebasan penuh untuk menguasai faktor produksi karena sebagian besar berada di bawah kontrol pemerintah. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur harga, produksi, dan distribusi barang, jasa, serta jasa. Kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan jaminan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti rendahnya motivasi individu untuk berinovasi, kurangnya persaingan usaha, serta birokrasi yang seringkali menyebabkan inefisiensi dalam kegiatan ekonomi. Karena terlalu besarnya campur tangan pemerintah, sistem ekonomi sosialis sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta, tetapi pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha, namun tetap melakukan intervensi apabila terjadi kegagalan pasar atau ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah mampu menggabungkan keunggulan sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kebebasan ekonomi tetap terjaga, tetapi pemerintah juga dapat melindungi kelompok masyarakat yang lemah melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Meski demikian, sistem ekonomi campuran juga menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, serta memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dunia serta akhirat. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan individu dan sistem sosialis yang menekankan peran negara, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Sistem ini mengakui hak kepemilikan pribadi tetapi tetap memberikan batasan agar kepemilikan tersebut tidak merugikan masyarakat. Ekonomi syariah menolak praktik riba, perjudian, penipuan, monopoli, dan segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong kerjasama, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan sosial, kualitas moral masyarakat, dan keberkahan yang diperoleh. Salah satu ciri utama ekonomi syariah adalah berlandaskan pada prinsip tauhid. Semua aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab atas tindakan dilakukan, baik sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya adalah keadilan ekonomi yang syariah berusaha menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dicurigakan dan dirugikan atau dieksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang halal dan dilakukan secara jujur. Ekonomi syariah juga menekankan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu, ekonomi syariah memiliki instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini bertujuan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi dunia terdiri atas sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan syariah. Setiap sistem memiliki karakteristik yang kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada kenyataannya, tidak ada negara yang menerapkan satu sistem secara murni 100%. Semua negara adalah campuran, hanya saja komposisinya berbeda. Amerika Serikat misalnya dikenal sebagai negara dengan sistem kapitalis paling kuat. Pemerintah memberi kebebasan besar kepada individu dan perusahaan untuk berinovasi. Dari sinilah lahir perusahaan teknologi seperti Apple dan Tesla. Namun di sisi lain, kebebasan itu juga menimbulkan kesenjangan. Data 2024 menunjukkan masih ada sekitar 37 juta warga Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akses kesehatan banyak bergantung pada asuransi swasta. Berbeda dengan Kuba dan Korea Utara yang lebih condong ke sistem sosialis, di sana hampir semua faktor produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dikuasai negara. Tujuannya untuk pemerataan, akibatnya kesenjangan sosial memang kecil dan kebutuhan dasar seperti pendidikan serta kesehatan dijamin negara. Tapi kelemahannya adalah kelangkaan barang, antrian panjang, serta motivasi individu yang berinovasi.
menjadi rendah karena semua diatur pemerintah. Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara seperti listrik, air, dan transportasi. Tapi di sisi lain pemerintah tetap memberi ruang luas bagi UMKM dan swasta untuk berkembang. Model ini juga dipakai Jerman dan Jepang. Kelebihannya pertumbuhan ekonomi tetap jalan, tapi pemerintah bisa hadir saat pasar global, misalnya lewat subsidi BBM atau BPJS. Tantangannya adalah sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sementara ekonomi syariah sudah diterapkan secara formal di negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ciri utamanya adalah penggunaan bank syariah, kewajiban zakat, penerbitan suku, serta larangan riba dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Pertumbuhannya cepat, industri keuangan syariah global tumbuh sekitar 10% per tahun. Tapi tantangannya lebih besar, terutama dari sisi sumber daya manusia dan literasi masyarakat yang sering mengira bank syariah sama aja dengan bank konvensional, hanya beda nama. Tantangan ekonomi syariah era modern. Ekonomi syariah punya prinsip yang sangat ideal, tapi implementasinya tidak mudah. Tantangan pertama adalah literasi dan SDM. Banyak pelaku usaha dan bahkan pegawai bank belum benar-benar memahami perbedaan akad murabahah, mudarabah, dan atau ijarah. Akibatnya produk syariah kadang hanya ganti label tanpa harus syariahnya. Tantangan kedua adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Jaringannya luas dan masyarakat sudah nyaman dengan sistem bunga. Ekonomi syariah harus membuktikan bahwa tanpa riba pun sistem ini tetap bisa efisien, menguntungkan, dan mudah diakses. Tantangan ketiga datang dari globalisasi dan teknologi. Sekarang muncul pinjol, kripto, P2P lending yang tumbuh sangat cepat. Banyak di antaranya tidak jelas akadnya dan rawan merugikan. Disinilah ekonomi syariah harus hadir menawarkan alternatif seperti fintech syariah, crowdfunding halal, dan dompet digital berbasis syariah. Tantangan kedua ada mekanisme keadilan distributif yang otomatis melalui zakat. Setiap muslim yang hartanya sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan 2,5% untuk 8 golongan penerima zakat. Tahun 2024 saja zakat nasional di Indonesia tembus 31,9 triliun. Ini seperti pajak sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Ketiga, ekonomi syariah menempatkan etika di atas keuntungan. Tidak semua yang menguntungkan itu halal. Jual narkoba atau judi online mungkin untung besar, tapi ditolak karena merusak moral dan sosial. Ini jadi rem moral agar ekonomi tidak liar. Keempat, tolak ukur keberhasilannya bukan hanya GDP atau pertumbuhan angka, tapi juga fala artinya kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep berkah menjadi penting, cukup, tenang, dan bermanfaat bagi orang lain. Secara makro, seluruh tujuan dari penerapan ekonomi syariah bermuara pada pencapaian maqasid syariah. Kelima elemen utamanya yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjadi kompas pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Setiap kebijakan yang diambil harus diuji apakah ia memberikan bermaslahatan bagi kelima elemen tersebut atau justru membahayakan salah satunya, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan benar-benar bersifat utuh. Sebagai penutup, paradigma ekonomi syariah menawarkan solusi atas berbagai krisis ekonomi global yang seringkali disebabkan oleh keserakahan dan ketidakadilan. Dengan menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta mengutamakan keberkahan di atas sekedar angka pertumbuhan, ekonomi syariah optimis dapat mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil. Sistem tidak hanya berupaya menciptakan kemakmuran secara fisik, tetapi juga kedamaian spiritual bagi seluruh umat tanpanya terkecuali.